Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bin nikah fa inna nikaha sunnah wa sunnati rasulillah. Wa man tabi'al huda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim, iftah alaina futuhan al-arifin. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Al-hadits. Wa qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabi Akrim rijali thumma radda salamahum aurati ahli dini tamang tagnamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dipayun sabadana pribados ngaturkeun salam tahiyatul Islam, salam ta'limul Islam wa takrimul Islam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yakni di Mushola Al-Furqan, di tempat yang mulia yakni majelis ilmu. Karena tempat yang paling mulia dalam keterangan para ulama dijelaskan khairul biqa'i aswaquha, syarrul biqa'i aswaquha, wa khairul biqa'i masajiduha. Sejelek-jeleknya tempat adalah pasar dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid ataupun mushola. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda agung dan mulia, junjunan kita semua, Nabi tercinta, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini saya mengambil tema yakni peran suami istri dalam bertetangga. Untuk itu
agar bertetangga kita baik, maka rumah tangga dulu kita harus baik. Karena tidak mungkin ada kebaikan di luar rumah tangga kalau di rumah tangganya kacau. Dan rumah tangga itu akan baik apabila rumah tangga itu diisi awalnya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antaranya para remaja dan remaji niat nikah itu bukan untuk ibadah, karena senang-senang saja, atau niat nikah itu karena harta saja, karena kecantikan ketampanan saja, bukan dasar agama, maka itu tipis kemungkinan rumah tangganya bisa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka membentuk rumah tangga yang baik tentu saja mencari sebelumnya calon atau pasangan suami atau pasangan istri yang baik. Yang akan menjadi pemimpin di rumah tangga adalah suami, yang akan dipimpin di rumah tangga adalah istri dan anak-anaknya. Para jamaah hadirin rahimakumullah, maka dasar dari rumah tangga harus niat ibadah. Maka tentu saja apabila niat ibadah, maka awal dari rumah tangga itu bukan didasari dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Karena rumah tangga perlu dengan ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, indahnya kita di dalam rumah tangga akan berefek indahnya kita di dalam bertetangga. Ini maka dalam syair Nasidaria dikatakan, oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga, rukun damai sejahtera. Itu kan dalam rumah tangga itu indah. Apabila dalam lingkungan rumah tangga rukun damai sejahtera. Itu rumahku itulah surgaku di dunia, oh sungguh bahagia. Jadi apa di dalam rumah tangga tentrem damai, maka disebutlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Makanya Nabi mencontohkan, Nabi waktu berumah tangga sama Siti Khadijah, apakah dia tidur di kasur yang empuk? Tidak. Tidur dengan alas bantal yang empuk? Tidak. Tapi Nabi tidur di pelapah korma, dan Nabi dibantali bukan bantal yang empuk, tapi dibantali dengan apa? Dengan pelapah korma yang sudah diracun. Tapi kata baginda Rasul apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita di dalam rumah tangga baik, efeknya maka insya Allah kita hidup dalam bertetangga pun akan baik. Contoh, kalau kita di rumah tangga damai tentram, maka tetangga kita akan merasakan ketentraman, yang pinggir, yang depan, yang belakang akan merasakan ketentraman dengan melihat rumah tangga kita yang baik. Sebaliknya, apabila kita rumah tangga terus bertengkar, kedengaran sama pinggir, kanan, kiri, depan, belakang, apa efeknya? Tetangga pun merasa tidak nyaman, tetangga pun merasa tidak tenang. Akhirnya kita dibenci oleh tetangga kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dasarilah kita hidup bertetangga dengan rumah tangga yang baik, dan sesudah itu insya Allah apabila kita rumah tangga baik, maka insya Allah kita akan bisa bertetangga dengan baik. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kita. Jadi memuliakan tetangga itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar kita harmonis. Kenapa? Apabila kita punya kemusibahan, punya hajatan, maka tentu saja
bukan saudara-saudara kita yang jauh di luar kota yang pertama kali menolong kita apabila kita kemusibahan, ada kematian saudara atau anak kita atau suami kita atau istri kita, tentu saja tetangga yang paling dekat yang datang. Bagaimana tetangga akan datang kalau kita tidak harmonis dengan tetangga-tetangga kita? Maka di bulan Ramadan ini yuk kita perbaiki hubungan baik dengan tetangga kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Makanya ada di dalam pepatah orang Sunda itu, hiji yang pertama kudu akur jeung batur sakasur. Tahu nggak Pak De? Yang pertama kudu akur jeung batur sakasur. Kita harus akur teh apa? Akur itu apa? Tahu akur? Bahasa Indonesianya apa? Alus salah. Kudu alus, harus baiknya berhubungan dengan suami atau dengan istri. Gitu. Kudu akur jeung batur sakasur. Apabila sudah akur baik hubungan antara suami istri, maka yang kedua kudu akur jeung batur sadapur, dalam artian orang tua dan anak-anaknya, menantu dan mertuanya. Jadi kudu akur jeung batur sadapur. Kenapa? Karena kalau dulu kan makan itu makan Pak De, kalau di kampung itu brak, anak minantu mitoha nya adina lancukna ngariung. Di mana ngariung? Nah di dapur. Intinya di dapur ngariungna. Makanya disebutna kudu akur jeung batur sadapur. Serumah gitu. Harus baik berhubungan antara pengisi rumah tersebut. Baik antara orang tua dan anak-anaknya, menantu dan mertuanya dan sebagainya. Andai kita bersama dengan mertua atau bersama dengan menantu. Tapi kalau misah ya itu kan berarti berhubungan baik antara orang tua dan anak-anaknya, antara suami dan istrinya. Yang ketiga di dalam pepatah Sunda mengatakan kudu akur jeung batur sasumur. Nah, ini yang dimaksud man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Kudu akur jeung batur sasumur dalam artian tetangga yang dekat. Karena kalau dulu itu tetangga yang dekat itu apabila satu tetangganya punya sumur, tetangga yang lain ikut ke situ. Sama-sama mengambil air dari sumur pakai timba. Kalau dulu kan nggak ada mesin sanyo, pakai timba, sumurnya dalam. Itu kan patungan bikin sumur kadang suka seperti itu. Kalau dulu ada MCK umum, WC umum gitu kan, bukan yang bayar kayak di pasar, bukan, tapi di kampung seperti itu. Dan tempat-tempat pemandian juga dulu makan di pinggir sungai, pakai tutupnya juga seadanya gitu kan. Kalau sekarang mah enak, tiap rumah sudah ada WC, sudah ada kamar mandi gitu. Ya para jamaah di rahimakumullah. Jadi hubungan baik antara tetangga yang dekat, tetangga yang lain dengan yang lainnya, maka ini harus kita jaga. Kalau sudah baik, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau kita ingin disebut orang baik, bukan nanya kepada kita, tapi nanyanya kepada tetangga. Ngerti? Jadi kalau kita ingin disebut orang baik, bukan nanya kepada istri kita, anak kita, tapi tanyalah ke tetangga. Dia itu orangnya baik atau tidak? Karena yang tahu yakni tetangga dekat kita. Andai kita rumahnya berdekatan. Kalau di kampung-kampung kan 1000 meter satu rumah pisah lagi seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi kita penting berhubungan baik dengan tetangga yang dekat atau akur jeung batur sasumur. Yang terakhir akur jeung batur salembur. Jadi satu kampung, ya. Satu kampung itu jangan ada sampai kita punya musuh. Ya. Dengan tetangga yang jauh kita akur, tapi yang dekat kita jadi musuh. Atau sebaliknya,
yang dekat akur, yang jauh tidak akur. Kalau bisa kita dianjurkan oleh Nabi jangan punya musuh kalau bisa. Kenapa? Karena di dalam kitab Basyatul Mustafa dikatakan Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alfu sodikin qalilun wa aduun wahidun katsirun. Apa artinya? 1000 sahabat, maka kata baginda Rasul itu masih kurang. Jadi kalau kita punya 1000 sahabat itu masih kurang. Jadi dalam artian harus lebih banyak lagi. Wa aduun wahidun kasirun, musuh satu saja itu terlalu banyak. Jadi terlalu banyak. Musuh satu terlalu banyak, sahabat 1000 masih kurang. Gitu. Nah, para jamaah hadirin rahimahullah. Jadi kehidupan kita tidak jauh bersosialisasi tentu saja. Ini penting. Berhubungan baik dengan pengisi rumah, dengan tetangga yang ada di pinggir, yang di depan, yang di kanan kiri kita itu juga penting. Maka kita harus jaga. Harus kita jaga keharmonisannya gitu. Makanya kita antara tetangga dan tetangga itu harus saling menghormati. Saling menghormati. Kalau kita bikin rumah, jangan sampai gentingnya itu melintas batasan rumah tangga kita yang depan, belakang, pinggir, kiri, kanan. Kalau andai kata melintas, minta ridhonya, gitu. Minta ridhonya. Dan kita harus menghormati siapa yang dulu pertama kali tinggal di situ. Kan kadang suka ada bertetangga, ada yang pindah, bukan tetangga baru di situ diem, petang-tang, peteng-teng. Ya, sombong banget, ditanya juga nggak mau, ditanya juga jawabnya egois. Nah ini makanya jangan seperti itu. Kita harus bisa adaptasi dimanapun, di lingkungan manapun. Kalau kita bisa adaptasi dengan lingkungan kita itu nikmat. Di sini saudara, di sana saudara. Di sini kita banyak teman, banyak sahabat. Ini yang paling enak. Jangan sampai kita resah dan meresahkan, baik resahnya karena adanya tetangga atau meresahkan tetangga. Kalau resahnya, kalau kita merasa resah, nggak enak, itu berarti ada masalah dengan kita. Atau kita jangan sampai meresahkan tetangga. Kan suka ada nih kalau ada hajatan, itu kan kanan kiri depan belakang harus minta izin, minta pamit, barangkali keganggu dengan adanya hajatan kita, itu penting. Kenapa? Karena orang di dalam hati itu tidak tahu. Di dalam hati tidak tahu. Jangankan antara tetangga, antara suami istri pun hati dasarnya itu tidak tahu. Suami tidak tahu isinya apa hati istri pun sebaliknya. Gitu. Tidak tahu. Makanya di sini kita harus bisa tahu memuliakan tetangga dan memuliakan pengisi rumah kita. Baik memuliakan ibu, memuliakan suami, memuliakan istri, maka itu penting di dalam kehidupan kita. Karena inilah menjadi amaliyah ibadah kita. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan. Perasaan adanya di mana? Di dalam hati. Di sini nih, di dalam hati perasaan itu. Memang nggak ngomong sih, tapi kan itu tetangga saya hajatan, nggak ngomong-ngomong, nggak izin dulu, bikin aja panggung, bikin aja tenda di situ. Nggak ngomong sih enggak, tapi hatinya berdengkel, jengkel itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau izin dulu kan enak, izin dulu kan enak. Makanya dasarilah kita mau baik hubungan dengan tetangga,
perbaikilah hubungan rumah tangga. Jagalah hati kita baik dengan sesama penghuni di rumah atau sesama tetangga di luar rumah kita. Makanya ini penting, kata Agim juga, jagalah hati, kan gitu. Jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jangan kau nadai, janganlah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati jahat, apabila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak nian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Kalau hati sudah rusak, ya Allah. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridho suami, ridhonya ilahi. Nah, ini pesan untuk para istri. Ridhonya suami itu, ya, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah berumah tangga, maka surganya seorang istri itu bukan di orang tuanya, tapi di suaminya. Di suami. Jagalah istri, jangan kau sakiti, ridhonya istri pembuka rezeki. Suami pun sama, ridhonya istri menjadi penyebab kita banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila suami marah, istri pun tak perlu resah, juga tak perlu gerisah, tinggal hamparkan sajadah. Kalau suami ngambek, istri tidak perlu resah, berdoa kepada Allah. Mungkin ada yang salah dari saya, ya, introspeksi. Kalau sayur teh kurang gula atau kurang garam, seperti itu. Tapi bila istri marah, suami pun tak perlu guna, tinggal dikasih rupiah 10 juta cukup saja. Tapi lawan awe ngawak mah plok eta dina tarang nanti nawirna 10 juta beres. Lawan aya menawa 1000 eta plok. Nah, para jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi intinya dari pembicaraan kita, apabila kita ingin berhubungan baik dengan tetangga, perbaikilah hubungan baik dengan keluarga. Maka insya Allah efek dari situ, akibat dari situ kita akan baik berhubungan dengan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah, karena kita ini dijadikan oleh Allah yakni menjadi orang yang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara, semuanya saudara. Apabila ada permasalahan, fa aslihu, bereskanlah, tuntaskanlah. Karena kalau tidak tuntas nanti di dunia, di akhirat tentu saja akan dibereskan. Sedangkan di akhirat itu apabila membereskan permasalahan, maka taruhannya adalah amal-amal kebaikan kita. Apakah amal orang lain yang pindah kepada kita atau amal kita yang pindah kepada orang lain? Inilah penting kita. Yuk saling mengoreksi. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang bersih. Termasuk kita di bulan Ramadan ini membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Baik hati kita ada di dalam hati kita ujub, takabur, riya, sum'ah, sombong dan sebagainya, maka ini harus dihapuskan karena ini merupakan beban hati kita. Karena hati ini harus bersih. Apabila hati bersih, maka amaliyah pun akan baik. Amaliyah pun akan bagus, dan efek dari amal tersebut baik, maka tentu saja tetangga-tetangga kita, teman-teman kita pun akan merasa kebaikan dari amal-amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjaga akhlak yang baik. Berhubungan akhlak ini dengan Allah disebut hablum minallah, kita baik, dan kita bisa menjaga berhubungan akhlak kita yang baik dengan sesama manusia disebut hablum minannas.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ampunan dan ridhonya sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa, dari dosa berhubungan dengan Allah dan dosa-dosa berhubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan bulan ini bulan ampunan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma rabbana taqabbal siyamana waj'alna min khairi shaimin wa taqabbal qiyamana waj'alna min khairi qaimin wa taqabbal suhurana wa iftarana waj'alna min khairil maqturin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa auladina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kata-kata yang baik, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang kurang baik yang tidak berkenan, ini datangnya dari kelemahan, kedaipan, kebodohan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mudah-mudahan hadirin jamaah pun mengampuni kesalahan saya pribadi. Rupanya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Undur maqala wala tangdur mankila khudh masofa wada' makadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.